sini aku akan kasih contoh berat badanku. Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman semua. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini Mela akan kasih tips nih gimana caranya sih menurunkan berat badan pasca melahirkan. So untuk teman-teman yang baru gabung, simak. Dan untuk teman-teman yang pengen banget emang badannya kurus lagi sedia kala, nah teman-teman jangan cuma dengerin teori, jangan cuma tonton YouTube sana sini kalau nggak ada actionnya. Makanya untuk teman-teman semua disimak ya teman-teman, ini bener-bener berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan untuk badan yang kecil, aku tuh dulu badannya kecil teman-teman ya sebelum lahiran. Mungkin teman-teman yang kenal aku lah sebelum aku menikah dan sebelum aku melahirkan tahu banget badan aku gimana. Badan aku itu bisa disebut krempeng, kecil banget. Dan paling besar itu berat badanku itu di 45 kg teman-teman gitu, paling besar ya. Jadi aku tuh mentoknya paling 43, 44, 45, 43, 44, 45. Jadi untuk yang badannya kecil aja kalau pasca melahirkan itu mungkin banget badannya akan menjadi besar teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pasca melahirkan badannya itu seperti sedia kala kurus lagi, sama sekali nggak ninggalin bekas melahirkannya. Kalau aku pribadi ya, aku tuh ninggalin bekas-bekasnya tuh di sini nih waktu awal-awal melahirkan ya, di sini. Pokoknya ngegelambir gitu udah jadi gede. Terus di bagian perut juga lemak-lemak. Oke deh teman-teman, tanpa nunggu lama lagi ya, tanpa aku ngomong sana sini lagi, aku langsung aja kasih saran untuk teman-teman. Di sini teman-teman yang mau niat banget untuk nurunin berat badan harus punya 3 dulu mindset yang udah ada di otak teman-teman. Yang pertama itu teman-teman harus niat ya. Soalnya kalau nggak ada niat, kalau teman-teman udah jalan beberapa kali tahapan terus ngelihat badan kok nggak ada perubahan, itu pasti jadi males lagi teman-teman. Tapi kalau udah ada niat, itu pasti akan terus semangat. Soalnya udah punya niat. Duanya itu teman-teman harus action. Jangan cuma teman-teman baca artikel, nonton YouTube sana sini untuk cara menurunkan berat badan pasca lahiran. Jadi harus benar-benar action juga. Selain teman-teman udah tahu nih trik-trik dan tipsnya, nah teman-teman harus bisa jalanin itu semua teman-teman. Nah yang untuk ketiganya di sini teman-teman harus punya target. Jadi yang pertama niat, yang kedua harus action, yang ketiga harus target. Itu dulu aja yang ada di mindset teman-teman. Baru Mela akan lanjut ke tahap selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini Mela mau ajarin dulu teman-teman cara menghitung berat badan yang ideal ya teman-teman. Mela akan tulis dulu. Oke teman-teman, di sini Mela udah tulis rumusnya ya, rumus berat badan yang ideal. Semoga kebaca ya sama teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tinggi badan dikurangi 110 cm ya, sama dengan berat badan. Gitu teman-teman. Jadi tinggi badan rumusnya itu kalau mau ngitung berat badan yang ideal, tinggi badan teman-teman berapa dikurangi 110, sisa dari tinggi badan dikurangi 110, itu hasilnya harus sesuai dengan nominal hasil pengurangan ini. Itu baru kalau sesuai berarti itu ideal gitu. Aku kasih contoh ya teman-teman. Di sini aku akan kasih contoh berat badanku. Tinggi badan aku di sini 157 dikurangi 110 sama dengan 47 kg. 47. Nah ini hasilnya berarti berat badan sudah ideal. Nah alhamdulillah aku berat badannya sudah ideal teman-teman gitu. Jadi tinggi badan dikurangi 110, nah itu hasilnya berarti berat badan teman-teman harus segitu kalau pengen ideal gitu. Sisanya itu harus jadi berat badan teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku tuh waktu hamil gitu ya, berat badan aku itu 66 dari 43 kg. Teman-teman bisa ngitung sendiri ya, berarti berat badan aku ada kisaran naik di 23 kg ya. 43 ke 66 ya lah ya, 23 kg, mau banget kan. Dan itu sebenarnya warning sama dokternya, itu dikasih tahu sebenarnya aku tuh waktu di usia kandungan 7 bulan tuh harus nurunin berat badan, karena di bagian kaki, tangan itu aku udah bengkak banget teman-teman. Dan cincin pun ini udah nggak bisa dipakai nih sama aku, dikeluarin karena kan khawatirnya jadi apa ya, jadi nggak ngalir gitu kan darahnya kan, karena ini udah bener-bener kenceng banget nih, si cincin udah bener-bener manteng gitu lah pokoknya.
darahnya tuh. Nah, begitu lahiran dari 66 aku tuh langsung turun ke 55 teman-teman. Jadi itu berat badan nambah itu dari air ketuban sama berat badan anakku ya. Berat badan anakku waktu lahir di 311. Berarti sisanya mungkin itu air ketuban sama lemak, mungkin ada yang terhempas lah ya sedikit. Pokoknya aku langsung turun itu di 55. Jadi September tanggal 1 2019 itu aku lahiran. Itu besoknya seling 2 hari aku cek, itu berat badan aku udah turun 55 kg teman-teman. Jadi aku tuh mulai menurunin berat badan, lemak-lemak yang ada di badan aku itu aku di bulan April ya teman-teman. Soalnya dari awal aku lahirin Amira itu aku gak ada pikiran buat nurunin si lemak-lemak, aku buang itu, aku belum ada kepikiran kayak gitu. Jadi aku mulainya itu di bulan April pas Amira mulai MPASI ya. Jadi aku itu di situ nggak diet yang kayak orang-orang mau nurunin berat badan. Ini tuh dietnya diet singkatannya tuh dari DE BM, diet enak, bahagia, menyenangkan. So ini nggak nyiksa badan juga, dan ini nggak nyiksa kita buat nggak makan teman-teman. Aku nurunin berat badannya itu cuma pakai lemon. Ini aku belah 2. Terus setengahnya itu aku masukin ke air mineral. Jadi si jeruk lemonnya itu aku rendam dulu pakai garam. Kalau misalnya teman-teman punya cuka itu direndam juga pakai cuka selama 20 menit. Jadi begitu kita nanti minum si infus waternya itu kita nggak ngerasain sama sekali yang namanya pahit ya. Soalnya kan udah direndam dulu pakai garam ataupun pakai cuka. Jadi kalau cuka mah sih itu opsional ya, kalau ada pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku seringnya nggak pakai cuka soalnya baunya nggak enak gitu ya, apalagi kan buat diminum. Jadi setelah direndam 20 menit itu dicuci lagi jeruknya, kemudian kita belah setengah aja kita pakai teman-teman. Terus kita masukin, aku biasanya sih dimasukin ke airnya itu airnya air hangat teman-teman, nggak air dingin dari es ataupun air dingin biasa gitu, biar lebih enak aja. Aku minumnya pakai air hangat gitu. Terus aku nggak langsung minum gitu, aku diamin dulu selama 10 menit gitu teman-teman, biar si lemonnya itu keluar gitu. Dan aku nggak pernah pakai gula ya. Jadi aku minumnya itu setiap pagi sesudah makan sama pas mau tidur gitu. Kalau misalnya teman-teman lupa itu nggak masalah, asal sehari itu teman-teman harus minum si jeruk lemon itu. Tapi kalau misalnya teman punya riwayat asam lambung gitu ya, lebih baik jangan pakai saranku ini. Lebih baik teman-teman konsulin dulu aja ke dokter, karena masih banyak kok cara untuk menurunkan berat badan. Nah teman-teman juga harus tahu di sini jeruk lemon itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Aku sebutin ya teman-teman. Nah untuk jeruk lemon ini salah satu manfaatnya itu, sana dulu Amira, bentar sayang, sana dulu ya. Yang pertama itu menurunkan kolesterol, kemudian membantu proses pencernaan. Yang ketiga itu membantu menurunkan berat badan. Yang keempat itu membantu detoksifikasi, mendetok ya, jadi kotoran-kotoran itu dibuang gitulah. Kalau kita sering minum si infus water itu, infus water sama air mineral ya, infus water sama air mineral itu sama banget manfaatnya teman-teman. Tapi yang lebih pasti itu emang lebih bagus air putih mineral ya teman-teman, nanti aku jelasin ya. Terus untuk lemon juga bisa mengatur kadar pH dalam tubuh, kemudian meningkatkan energi ya, terus membantu menjaga kestabilan ginjal, kemudian memerangi sel kanker. Keren banget, ini mah harus banget lah teman-teman coba minum infus water, banyak banget manfaatnya ya. Jadi jangan cuma mindsetnya pengen nurunin berat badan, tapi manfaatnya benar-benar sejuk gini loh teman-teman ya. Soalnya aku pengen banget lah itu lemak-lemak yang ada di badan itu bener-bener terhempas lah ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku mulainya itu dari bulan April, 3 bulan ya, April, Mei, Juni. Nah teman-teman bisa lihat di video aku yang kedua, teman-teman scroll aja ke bawah, itu aku mulai upload lagi video kan itu di bulan Maret ya, kesana deh, jangan situ, di bulan Maret ya. Nah di bulan Maret itu badan aku itu teman-teman bisa lihat loh, badan aku itu masih gede, soalnya aku berat badannya masih 55 teman-teman. Jadi di pipi juga kelihatan, pokoknya lihat aja di video yang bulan Maret itu pipi aku tuh masih cabi banget. Soalnya aku belum ngelakuin yang namanya nurunin lemak, paling aku cuma olahraga ringan aja gitu teman-teman. Nah untuk teman-teman juga nih yang mau olahraga itu harus tunggu dulu sampai benar-benar pulih ya jahitannya. Kalau nggak teman-teman konsul aja deh ke dokter gitu.
Nah yang keduanya itu kan minum air mineral. Suamiku pernah tuh ya tanya ke aku kenapa ini segalon cepet banget habisnya. Aku bilang karena aku lagi minum pengen nurunin si lemak-lemak nih yang ada di badanku gitu. Untuk minum sehari 1 liter mah menurutku nggak masalah teman-teman. Teman-teman pikir aja lah itu untuk kebaikan teman-teman sendiri, dan cepat atau lambat, meskipun lambat nurunin lemak-lemaknya teman-teman jangan langsung putus asa. Makanya yang pertama itu teman-teman harus niat dulu. Jadi kalau misalnya udah seling sebulan belum ada perubahan ya jangan teman-teman, ini kan nggak instan ya, ini kan teman-teman lakuin ini itu kan berdasarkan proses. Jadi kalau misalnya proses ya pasti ikutin aja prosesnya sampai teman-teman nyampe ke target, karena targetku itu 1 tahun aku bisa nurunin berat badan, tapi alhamdulillah selama 3 bulan aku bisa nurunin berat badan sebanyak 8 kilo, dari 55 ke 47 kg. Tapi nggak cuma infus water dan minum air mineral teman-teman. Di sini teman-teman juga harus tahu kalau teman-teman habis olahraga, teman-teman itu hindari minuman-minuman yang kaleng apalagi yang manis. Kayak misalnya nih teh pucuk, kemudian apa sih si 1000 itu masih ada tuh kalorinya tuh. Terus ya pokoknya minuman kaleng lah ya, apalagi susu lah ya. Jadi kalau misalnya habis olahraga teman-teman coba langsung minum aja air mineral, mau air mineralnya anget, dingin, biasa aja ya, sekalipun air mineralnya itu es gitu ya, minum aja teman-teman, nggak apa-apa. Itu mah air mineral mah 0 kalori, so aman teman-teman. Kalau teman-teman habis olahraga minum air mineral itu benar-benar aman, nggak akan naikin berat badan. Yang naikin berat badan itu kalau teman-teman minum minuman yang benar-benar manis tuh teman-teman, itu pasti naikin berat badan gitu. Jadi untuk minum air putih ya pokoknya bagus banget, aman banget untuk teman-teman yang mau nurunin berat badan. Oke, yang ketiganya di sini teman-teman harus lakuin yang namanya olahraga kalau emang pengen nurunin lemak ya. Ya pokoknya olahraganya tergantung teman-teman banyak searching aja lah ya, apalagi sekarang udah zaman milenial teman-teman ya, banyak banget lah olahraga teman-teman, tinggal searching aja di YouTube olahraga yang buat nurunin paha, misalnya lengan atau bagian perut. Nah kalau di sini aku share-nya karena aku mau nurunin bagian lengan sama perut. Di sini aku tiap hari teman-teman aku ngelakuin olahraganya tuh kayak gini, itu buat ngecilin lemak ya teman-teman. Jadi di bagian si tangan ini aku putar ke depan gini, dan aku putar juga ke belakang. Itu selama 8 kali, yang depan 8, yang belakang juga 8, terus ke depan gini, di gini-gini, itu 8 kali juga, gitu teman-teman. Terus kalau di bagian perut itu aku suka ngelakuin yang namanya olahraga namanya plank. Teman-teman searching aja ya plank itu yang kayak gimana. Jadi itu bener-bener ngebantu banget teman-teman. Jadi itu dilakuinnya setiap bangun tidur sama mau tidur teman-teman, dan itu 30 menit teman-teman. Jadi bangun tidur 30 menit, terus mau tidur 30 menit gitu. Dan itu rutin ya teman-teman, tiap hari aku lakuin, aku nggak ngelakuin itu selama 3 bulan itu. Dan aku ngelakuinnya juga enjoy teman-teman. Di samping aku malah Amira lagi tiduran gitu, jadi aku sama sekali nggak ninggalin Amira selama aku olahraga itu, karena olahraganya juga di kasur di samping Amira gitu. Jadi aku ngelakuinnya santai aja. So teman-teman itu benar-benar membuahkan hasil banget kalau teman-teman ngelakuinnya itu secara rutin gitu teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman, kalau teman-teman emang berminat pengen nurunin berat badan, boleh di screenshot ya teman-teman. Yang pertama itu aku udah catat nih langsung. Yang pertama itu infus water, dan itu dilakukan setiap hari teman-teman minum itu setengah jeruk potong ya. Kalau teman-teman mau minum sehari 2 kali itu lebih bagus dilakukan di pagi hari sama sore hari ya teman-teman. Jadi 1 hari 1 jeruk lemon gitu, tapi kalau aku sehari 1 kali aja, itu di pagi hari kalau nggak di sore hari. Setengah potong jeruk lemon dan tanpa gula. Kalau ada madu teman-teman, madu asli ya teman-teman, kasih madu asli aja gitu. Terus yang keduanya di sini teman-teman minum air mineral sebanyak-banyaknya, itu 1 liter per hari teman-teman. Teman-teman gak usah takut kembung teman-teman, apalagi yang baru melahirkan, itu bagus banget buat ASI teman-teman. Dan yang ketiganya di sini teman-teman harus melakukan yang namanya olahraga gitu ya teman-teman. Tadi olahraganya udah aku jelasin juga ya, dan udah aku praktekin. Olahraganya itu bener-bener simpel banget kan teman-teman. Teman-teman
jadi nggak usah khawatir bakal ngabisin waktu di luar. Nggak kok, olahraganya aku di rumah aja, malah aku lakuin di samping bayiku sendiri gitu. Jadi sambil ngasuh, sambil ngasih ASI, kita juga sambil bisa nurunin berat badan teman-teman. Jadi dietnya diet DEBM aja, diet enak, bahagia, menyenangkan. Jadi jangan sampai dijadiin pikiran berat badan turun. Jadi jangan sampai pikiran berat badan nggak turun-turun gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, maaf banget nih kalau misalnya kontenku kali ini mungkin ada yang tersinggung atau nggak suka. Di sini Mela cuma sekedar share aja, karena untuk cantik itu kan ada di tangan teman-teman semua ya. Kalau menurut teman-teman cantik dengan badan yang nggak ideal itu nggak masalah teman-teman, itu ada di tangan teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman cantik itu harus menurunkan beberapa kilogram lagi, nah itu teman-teman lakuin aja yang tadi aku kasih tahu ya gitu. Dan menurutku sendiri, menurutku pribadi, untuk jadi cantik itu emang nggak usah maksain untuk kurus, tapi dilakuinnya dengan dengan santuy aja lah ya teman-teman, dan santai aja. Karena diet yang bagus itu diet yang nggak menyiksa diri kita sendiri gitu teman-teman. Lagian aku cuma nurunin lemak aja kan ya, ini pasca melahirkan aja lah ya. Jadi untuk yang badannya kurus itu nggak jadi jaminan setelah melahirkan nggak ada lemak-lemak yang nempel gitu. Mungkin ada sebagian, tapi aku pribadi, aku tuh banyak banget lemak nih di sini. Karena mungkin yang tahu aku pas aku hamil tuh bener-bener wow banget kan, drastis banget, dari 43 itu ke 66 kan, wow banget, 23 kilo ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja untuk tips menurunkan berat badan pasca melahirkan. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi dan seenggaknya udah tahu nih caranya gimana. Nah teman-teman, sekali lagi teman-teman harus punya niat, kemudian teman-teman harus action dan punya target ya teman-teman. Untuk menurunkan berat badannya itu ada 3 langkah, yaitu infus water, kemudian air mineral, sama olahraga ringan ya teman-teman. Tapi untuk olahraganya teman-teman harus tunggu bener-bener pulih dulu ya dari masa persalinan. Oke kalau gitu, thank you banget sudah simak videoku sampai beres, thank you banget. Dan untuk teman-teman lamaku yang masih stay tune, thank you banget. Jangan sampai bosen-bosennya tonton terus video ini. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, jangan sampai lupa untuk subscribe juga ya. Dan kalau misalnya videoku ini bermanfaat, boleh di share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi thank you banget. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you on next my video. Bye bye. Mwah. Mwah.